Kami dari kelompok 6 kelas F pengantar kecerdasan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami dengan judul membuat model DT dan KNN untuk dataset aritmia. Nah, untuk kelompok kami sendiri, anggotanya adalah saya sendiri, Muhammad Lutfi Khusyashi, dengan NIM 13012132994. Saya Syamil Basraeb, nomor induk mahasiswa 130-121-3066. Perkenalkan, nama saya Belami Bintang Pratama dengan NIM 1309102. Baik. Mari kita langsung lanjut saja. Jadi untuk tugas ini kami mengambil metode decision tree dan juga k-nearest neighbors atau KNN. Struktur decision tree yang mudah diinterpretasi dan juga jelas terhadap keputusan yang diambil. Kemudian untuk yang KNN, karena algoritma ini melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan atau jarak antar data. Jadi ini algoritmanya cocok untuk data yang kompleksitasnya tinggi, seperti dataset aritmia ini. Untuk datasetnya sendiri, ya, namanya adalah aritmia dataset. Sumbernya dari link yang sudah diberikan. Nah, tujuan dari dataset ini mengklasifikasikan aritmia. Jumlah atributnya 279, jumlah sampel 452, dan targetnya adalah kelas aritmia. Yang kelas itu tersedia ada 16 nilai. Langsung masuk saja ke penyelidikan kualitas data. Pertama, mengenangani data yang kosong. Pada dataset yang diberikan, data yang kosong ditandai dengan tanda tanya dengan berbentuk string. Jadi pertama akan diubah menjadi tipe 0 terlebih dahulu, dan juga kita akan membuat plot untuk melihat. Nah, ini ketika sudah di zoom in, terlihat ini ada J vector angle memiliki data 0 yang paling banyak. Hampir semuanya itu 0 karena 350 dari 452 data. Jadi kolom ini lebih baik dihapus saja. Dan untuk data yang ini 1, 2, 3, dan keempat ini memiliki data 0 tapi hanya sedikit saja. Nah itu di sini kita akan melakukan imputasi data atau pengisian nilai yang kosong. Kami menggunakan strategi median karena median ini tidak membutuhkan asumsi distribusi khusus. Jadi bisa diterapkan kepada banyak skenario. Kemudian ini dilakukan imputasi untuk setiap kolomnya. Dan saat dilihat ini sudah tidak ada kolom yang 0. Kemudian selanjutnya kita juga melihat data outlier. Di sini ada plotnya untuk age, height, dan weight, dan ini heart rate. Mungkin di sini agak sedikit aneh, maka itu kita perlu membuat box plotnya. Di sini kita membuat box plot yang pentingnya dalam height dan juga weight. Ketika dilihat di sini ada outlier yang sangat jauh dari kumpulan data yang ada. Di sini ketika dilihat yaitu datanya 780 dan 608. Karena data ini bukan suatu yang mungkin yang ada di manusia, maka kami akan mengganti data ini dengan nilai min. Ini code-nya, kita menghitung dulu nilai min tanpa outliernya dan kita ganti di indeks tersebut. Nah, selanjutnya kita mau melakukan pengurangan dimensi. Karena kolomnya ini sangat banyak, kami menghitung seluruh korelasi dan juga mencari korelasi yang tingginya. Di sini terlihat ada yang sedikit merah, ada yang sedikit biru. Ini menandakan yang merah itu positif, yang biru itu negatif. Korelasi yang tinggi menandakan kalau data yang ada itu berhubungan. Karena itu kita bisa mengurangi data yang redundan itu dengan mencari dan juga menghapus setiap grup kolom dan menyisakan hanya satu kolom saja. Baik, untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Belami. Oke, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan algoritma decision tree. Apa itu artinya algoritma decision tree?
algoritma decision tree adalah atau dikenal juga adalah pohon keputusan algoritma learning yang paling besar pada awalnya. Dan algoritma ini akan menentukan atribut apa yang akan diletakkan pada decision tree. Hal ini dilakukan menghitung semua atribut dari dataset yang ada menggunakan ukuran statistik, entropi, dan information gain yang berguna untuk maupun efektivitas atribut yang mengklasifikasikan. Lalu, bagaimana cara kerja algoritma DT? Cara kerjanya, pertama, bisa dilihat dari tabel tersebut, menginisiasi pohon keputusan sebagai simpul akar root node. Ya, atau kasus dasarnya terbagi ada dua kasus dasar. Jika semua contoh dalam training set memiliki klasifikasi yang sama, maka simpul akan menjadi simpul daun dengan klasifikasi tersebut. Pada kasus kedua, jika ada contoh training set, maka simpul akan menjadi simpul daun dengan klasifikasi yang paling dominan dalam training set. Lalu untuk yang ketiga, menggunakan metode informasi seperti information gain untuk memiliki atribut yang paling efektif dalam mengklasifikasikan data. Yang keempat, kita bisa membangun cabang yang mewakili setiap nilai untuk unik dari atribut tersebut. Yang terakhir, untuk setiap cabang algoritma DT akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif dengan menggunakan subset data yang sesuai dengan nilai atribut di cabang tersebut. Lalu saya akan menjelaskan implementasi DT. Yang pertama, untuk menentukan flow feature dalam flow bracket, terdapat variabel X yang berisi atribut yang akan digunakan sebagai input untuk model atau algoritma. Lalu untuk variabel ini akan berisi dengan nilai-nilai target atau kelas yang diprediksi oleh model DT. Saya akan menjelaskan lakukan split dataset menjadi training dan test. Dataset dibagi menjadi data train dan data test. Dari train underscore test underscore split digunakan untuk membagi dataset yang menjadi 4 bagian. Pada bagian text size sama dengan 5 itu artinya bahwa ada 25% data yang akan digunakan sebagai data test, maka 75% data akan sisa 75% data akan digunakan sebagai data train. Lalu saya akan melakukan prediksi dan evaluasi. Di setiap iterasi model decision tree dengan max depth yang ditentukan menggunakan decision tree classifier dengan kriteria entropi, hasil akurasi pada setiap iterasi dicatat dalam bentuk dictionary yang kemudian dikumpulkan dalam list pada bagian DTRS. Lalu saya akan menjelaskan apa itu algoritma key nearest neighbors, atau disingkat KK. Pengertiannya, fungsinya adalah untuk melatih model KN menggunakan data training dan melakukan prediksi label kelas untuk data testing berdasarkan key neighbors terdekat. Dengan fungsi KNA, kita dapat melatih model KNA dan melakukan prediksi label kelas untuk data testing dengan mempertimbangkan jumlah tetangga terdekat APK yang telah ditentukan. Tes ini dilakukan untuk menghitung berdasarkan metrik jarak. Metrik yang baik ini menggunakan formula jarak EQ. Lalu cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah pertama kita menentukan jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan dalam proses prediksi. Lalu menghitung jarak data uji yang akan diprediksikan dengan setiap data banding dengan jarak yang kedua. Lalu menjadi tetangga terdekat berdasarkan jarak yang itu sebelumnya. Lalu hitung jumlah data kelas dari tetangga terdekat. Terakhir, tentukan prediksi kelas data yang uji dengan memilih jumlah terbanyak kelas dan tetangga terdekat yang sudah dihitung. Tadinya bisa dihitung oleh saudara. Selanjutnya yakni implementasi KNN. Untuk pada implementasi KKN, normalisasi dilakukan dengan mengubah setiap nilai dalam data frame menjadi rentang antara 0 dan 1. Fungsi tersebut menghasilkan jarak Euclidean antara kedua vektor tersebut dengan menggunakan formula. Selanjutnya yakni fungsi prediksi KNN. Dengan menggunakan fungsi KNN, kita dapat melakukan prediksi label kelas
memanggil fungsi tersebut dan mengirimkan data training, xtrain, dan ytrain, data testing, xtext, dan jumlah tetangga terdekat. Sebagai argumen, hasilnya akan berupa prediksi label kelas berdasarkan metode KNN. Selanjutnya, fungsi prediksi KNN, yakni adalah sebuah fungsi untuk menghitung akurasi dari prediksi YFRED dengan membandingkannya dengan label yang sebenarnya, atau YTrue. Selanjutnya, menerima file yang isi data testing, normalisasi pada data testing dan data training. Kemudian melakukan prediksi kelas untuk setiap data testing menggunakan fungsi KNN. Akurasi hasil prediksi devaluasi menggunakan fungsi ACC. Fungsi ini mengembalikan nilai akurasi dari hasil evaluasi. Persiapan data KNN dan folding dataset. Data akan dibagi menjadi 4 fold lipatan. Fold dalam rangka melakukan validasi silang, cross validation, dengan menggunakan metode Strefield sampling. Strefield sampling adalah pemilihan sampel secara acak tapi masih memperhatikan rasio yang proporsional dari masing-masing kelas. Selanjutnya, evaluasi dan akurasi. Proses untuk mencari nilai K yang optimal pada algoritma K-nearest neighbor atau KNN berdasarkan evaluasi akurasi setiap nilai K. Akan dilakukan evaluasi menggunakan beberapa nilai K yang berbeda untuk melihat bagaimana nilai K mempengaruhi akurasi prediksi. Selanjutnya, evaluasi. Rumus performasi. Rumus performasi adalah rumus yang umum digunakan untuk mengevaluasi performasi dari suatu model atau model adalah perhitungan akurasi. Rumus ini menghitung persentase jumlah prediksi yang benar dibandingkan dengan jumlah total data yang dievaluasi. Berikut rumus umum yang akan digunakan. Akurasi sama dengan jumlah prediksi benar atau jumlah total data dibagi 100%. Ini akan saya lanjutkan saja untuk evaluasi decision tree-nya. Ini ada tabel hasil dari evaluasinya. Di sini ada nilai max step dan juga akurasinya. Kalau dilihat akurasi yang paling tinggi saat max step-nya 3, yaitu 0,61 sekian. Kemudian untuk evaluasi KNN-nya, di sini menunjukkan evaluasi prediksi tertinggi saat menggunakan nilai K, yaitu tetangga yang terpilih, adalah 3. Untuk perbandingan hasilnya, di sini jika kita lihat dari yang paling optimalnya, decision tree mempunyai akurasi 0,61 sekian. Untuk yang KNN 0,71 sekian. Dari data tersebut kita bisa melihat bahwa KNN memberikan akurasi yang lebih tinggi dibanding dengan model decision tree. Nah, jadi model KNN ini lebih baik dibanding dengan model decision tree pada kasus ini. Baik, mungkin selanjutnya kita akan langsung masuk ke demo program saja. Di sini sudah ada program. Jadi ya pertama kita import library-nya. Di sini pembacaan datanya berdasarkan dari URL dan kita menentukan kolom atribut. Untuk kualitas data ini penyelidikan kualitas data yang sudah seperti di slide. Nah, kalau untuk penjalanan program decision tree-nya, di sini bisa dilihat ini sudah dijalankan. Ini sama seperti hasil yang tadi sudah ditunjukkan. Dan kemudian untuk yang KNN, di sini function-function yang sudah dibuat untuk melakukan KNN-nya. Dan di sini persiapan data. Kemudian ini yang melakukan folding dan juga evaluasinya. Di sini juga sama, namun untuk KNN ini dia cukup lama, waktunya nyampai 629 detik seperti bisa dilihat di sini. Maka dari itu ini kita memperlihatkan saja hasilnya sama seperti yang sudah ditunjukkan. Kemudian untuk laporan kami sendiri seperti ini. Dan
kebanyakan isinya yang sudah kita masukkan kepada slide juga. Cuman yang di laporan ini akan lebih detail. Baik. Presentasi kelompok 6 ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.